Belum balik. Kembali. Hai tuh. Hmm, Udah makan malam? sudah. Iya, thank you ya sebelumnya. Ini ada Naufal. Malam Naufal. Naufal, buku saya udah nyampe belum Naufal? Naufal? Nggak jawab dia. Suaraku udah Jadi cukup pilih. cukup cukup. Kamu pakai ini nggak? Pakai mic nggak ya? Pakai. Nih, Oh pakai ya. Aku malah nggak pakai. Tapi suaraku biasanya karena wis biasa bengok-bengok jadi ini banter. oh, Jadi nggak sudah perlu banter. mic. Hah? Sudah banter kok. Sudah kenceng. Iya. Wis kenceng. Iya, wis kenceng dadi gak perlu mic. Nang ndi yo micku iki tak goleki kapan gak ketemu. Sehat tuh. Aku ki wedi kok pasan ngomong ku ya tutu ngono lho. Jane kan ngomongnya ku dok ya. Ya dok ya, gitu kan. Oh, gak usah lah. Iya, Tuai. gak usah. Heeh, tua ya. Heeh, heeh. Jadi nanti tak kasih jadi nggak formal-formal banget lah kita Oh, gitu kan. enggak usah nonton. Ah, Aku ini belum pakai filter. Gimana caranya pakai filter? Aku nggak ngerti. ah, aku eh Bentar. Oh, iya. kita perlu pakai filter umur seket kabeh umur seket Tapi aku nggak ngerti caranya, Fir. Iya, iki. wis petang Orang puluh ngerti. songo iki. Wah, aku orang ngerti caranya. Celuk anakmu ya apa iki carane. Gak ono anakku. Lunga kabeh. Oh lu HP. Ih, gak ono ya. Aku udah pencet tombol 3 itu nggak ada juga. Wah, terus gak Oh kok apa tuh tadi apa ada tuh waktu nyoba itu sebentar kok nggak bisa oh ya. tadi ada Tadi sekarang nggak waktu ada. aku nyoba pakai, tapi aku yang jadi ininya, yang jadi apa namanya, yang jadi hostnya ya. Itu Oh berarti kalau bukan oh host nggak bisa, Fir. oh Cuma oh host bisa kok. bisa 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 Kak Arida tuh bisa. Apa? Iya Kak Arida bisa. Bisa ya. Kak Arida Berfungsi bisa kok. nggak berfungsi. Nggak ngerti. Apa-apalah. Wis gak apa-apa lah. Gue paling sing teko arek kanca-kancane dhewe ya kan. Ya kan? Iku kurang sak menit sih kan. Pukul 20.00. Itu nanti apa aku mau ngajak si apa Yuis juga gitu kan. Apa Dia itu? kan di Jerman kan dia gitu kan dan punya interest dengan kondisi Gen Z gitu kan. Karena masalah tadi malam tuh ngobrol agak panjang juga gitu bahwa masalah di mana mereka Gen Z ini kepekaan terhadap bahasa tubuh itu kan kurang ya gitu Kurang. kan. Sangat-sangat kurang gitu kan, kepekaan Kayak gitu. menangkap bahasa tubuh itu kurang karena mereka memang besar dengan gadget ya. Jadi nggak yang kayak zaman kita yang masih mau nggak mau mesti interaksi secara langsung kan. Nah, kepekaan inilah gitu ya. Tadi malam aku sih ngobrol agak panjang gitu. Oke, Kayak kita bentar, mulai bentar. ya, Putu Belum. ya. Kayak belum. Masa? Oh Coba. ya, ya wes, santai nih. Sorry. Oke, aku buka ya. Tidak apa-apa. Oke. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Kalau sebelumnya itu selalu mengundang trainer, orang HR gitu ya, praktisi meditasi. Nah, malam ini istimewa sekali karena saya mengundang sahabat saya, Dokter Putu. Jadi Dokter Putu ini ada di domisilinya di Surabaya dan beliau punya klinik maupun punya klinik kecantikan ya, gitu ya. Nah, kita bahas untuk malam ini. Selamat malam, Dok. Malam.
Iya, ini yang baru masuk Naufal ya. Oke, nanti kita sambil nunggu teman-teman yang lain, kita langsung aja ya dok ya. Boleh, boleh. Oke, untuk topik kita malam ini kan menarik banget ya, nutrisi sebagai leadership untuk fuel gitu ya, sebagai bahan bakar dari leadership. Ini topik yang belum pernah kita bahas di IG Live selama ini, Dok, gitu ya. Nah, ini menarik sekali karena buat saya gitu ya, kan ada perubahan atau pergeseran pola makan, gaya hidup dari zaman dulu dengan zaman sekarang gitu kan. Yang Iya, menariknya iya. sekarang ini banyak sekali Gen Z itu yang kerap kali kayak minum yang boba-boba, yang kopi yang banyak gulanya, ya segala macam itu menjadi hal yang sangat biasa sekali gitu kan. Sementara di satu sisi mereka juga mengeluhkan yang namanya mental health gitu kan. Jadi ini menurut saya agak menarik nih gitu ya dengan gaya hidup makanan dan apa Mhm. namanya fenomena terkait dengan mental health ini ya. Nah, di satu sisi, Dok, gitu ya, fenomenanya saat ini tuh kan banyak banget ya Gen Z yang mereka itu aktif di media sosial sampai jam berapapun gitu ya. Kalau posting, scroll gitu ya. Hasil riset saya lupa itu, saya sumbernya di mana saya baca itu sehari itu bisa lebih dari 100 kali untuk melihat si media sosial itu gitu kan. Nah, kayaknya produktif sekali ya untuk bikin konten, produktif sekali untuk melihat konten-konten di media sosial gitu ya. Nah, ini Mhm. menarik sekali gitu ya. Tapi di satu sisi, Dok, gitu ya, ada istilah kan istilah yang sempat booming beberapa waktu yang lalu itu adalah remaja jompo. Iya, Ya, remaja jompo. Jadi saya juga melihat podcast di sejumlah podcast gitu ya, bahwa yang namanya anak-anak usia 20 tahunan itu sudah mulai menderita penyakit yang diabetes lah, gitu ya, cancer lah, gitu ya, iya, cuci darah karena gagal ginjal lah. Nah, itu fenomena yang saya pikir perlu diangkat untuk di dalam acara IG Live kita gitu ya. Nah, kalau menurut dokter sendiri nih ya, kalau ada Gen Z gitu ya, fenomena Gen Z yang aktif di media sosial, tapi di satu sisi dia itu apa rapuh lah ya secara fisik gitu ya. Itu sebetulnya apa yang terjadi, Dok? Silakan, Dok. iya. Iya, Gen Z itu kan yang kira-kira anak yang sekarang umur 13 sampai 28 tahun ya. Iya. Nah, itu memang mereka lahir itu memang sudah apa namanya? Termasuk generasi internet ya. Generasi Iya. internet, medsos gitu kan. Smartphone juga mereka yang dapat kan. Jadi dia memang sudah nyaman dengan teknologi sejak kecil kan. Jadi itu yang membuat mereka lebih banyak terpapar seperti yang tadi Philip bilang ya, terpapar Hmm. apa namanya, medsos itu bisa berulang kali kan gitu kan, sehingga itu membuat dia isu mental health-nya juga Eh, sorry, nggak ada apa-apa. kecelakaan. Ya, Kecelakaan santai dok, santai dok. gitu. Jadi apa namanya? Terus habis itu mereka kan memang karena sudah nyaman dengan teknologi sejak kecil sehingga paparannya lebih banyak kan. Kemudian juga dari mereka kenapa mereka sering dibilang sebagai apa namanya remaja jompo karena memang sekarang kalau teknologinya sudah dia sudah terbiasa dengan teknologi sehingga bikin dia itu mager kan apa-apa kan Hmm. gampang kan dia dapat ya. Hmm. Hmm. Misalnya kalau kalau kita zaman dulu nih nyalain TV kita kan harus jalan tuh untuk nyalain Iya. mereka kan punya remote gitu ya. Nah, itu yang gampang-gampangnya kayak gitu. Terus juga makanan kan, mereka sekarang ini makanan nggak harus bisa masak kan anak-anak zaman sekarang ya. Iya. Karena papa asal ada uang udah tinggal pesen gitu kan. Jadi ya memang terus juga karena apa namanya mager itu akhirnya juga nggak banyak aktivitas fisik yang dilakukan ya. Sehingga Hmm. sehingga membuat ya tubuhnya juga nggak kayak kita dulu, makanya masih muda-muda jompo. Tapi terutama sih juga karena makanan ya, nutrisinya Hmm. sekarang ini kan memang berbeda dengan zaman kita dahulu. Kalau kita dulu kan makanannya kan real food ya, kebanyakan real Iya. food, terus kita masih masak sendiri gitu kan. Kalau zaman sekarang kenapa? Ya pola makannya kan berantakan.
anak-anak sekarang dikejar waktu sehingga apa namanya suka nggak sarapan gitu kan ya, skip Hmm. breakfast. Padahal skip breakfast itu kan sebetulnya malah membuat tubuhnya kita itu nggak maksimal ya, karena Mm. nggak ada pasokan apa namanya oksigen ke otak kan berkurang karena nggak ada makanan, glukosanya turun, sehingga otak itu kan walaupun kecil ya, di badan kita kan cuma 2% ya kira-kira ya. Mhm. Tapi sebetulnya dia itu memakai 20-25% dari energi tubuh. Hmm. Sehingga jadi kalau kita nggak makan, makan pagi, nggak sarapan, itu kan akhirnya kan nggak ada yang diolah kan. Akhirnya apa namanya pasokan oksigen ke otak itu turun. Sehingga kalau turun ya ya sudah nggak bisa mikir kan, konsentrasi turun seperti itu. Itu kalau Mhm. skip sarapan. Nah, kemudian setelah skip sarapan biasanya apa? Biasanya akan karena dia lapar nih ya, akhirnya dia minum-minum yang manis-manis gitu kan ya. Hmm. Biar cepet Mm-mm. kan. Itu sebetulnya juga minum manis, gulanya tinggi, itu kan membuat bingung tubuhnya sebetulnya kan. Loh, pertama habis nggak ada pasokan, tiba-tiba langsung dihajar, Di, ditambah heeh. dengan apa namanya, gula yang banyak gitu kan. Akhirnya insulinnya berusaha, pankreas menyuruh insulin untuk menambah jumlah kan, menambah jumlah jadi Mhm. insulinnya banyak. Setelah insulinnya banyak, gulanya jadi turun kan. Nah, itu Mhm. akhirnya dia lemes lagi. Habis dari dia seger badannya sebentar karena suplai dari Iya. gula yang cepat itu, lemes lagi. Sehingga membuat dia apa ya? eh jadi dari naik turun gitu anunya, ini Hmm. kondisinya gitu. Dari apa namanya? Dari mentalnya juga jadinya. Moodnya jadi mood Hmm. swing gitu. Nah, seperti itu. Itu salah Mhm. satu yang bikin dia nggak fokus ya kalau Gensi untuk kerja itu seperti itu. Mhm. Terus Mhm. juga apa namanya makanannya juga, makanannya kan kalau kita pesen kan ya banyak, kita nggak tahu ya yang kita makan itu apa, dia masaknya seperti apa gitu. Sehingga mungkin ya banyak pengawet segala macam itu juga pengaruh. Iya, Sama iya. ini, seperti yang tadi Fili bilang ya, emang suka sekali minum boba yang manis, kopi gitu kan. Kalau saya lihat Hmm. nih ya di tempat saya ini, kafe itu nggak pernah sepi. Hmm. Banyak sekali. Kalau tiap lewat itu mau jam berapapun kafe, apalagi yang punya nama ya, Mhm. motor itu penuh. Kafe yang Hmm. biasa aja seperti itu, apalagi yang punya nama itu yang membuat memang ya kondisinya jadi seperti itu, Jens itu. Jadi akhirnya sebetulnya jadinya kurang gizi jatuhnya ya, karena kan dia tidak mendapatkan nutrisi yang seharusnya. Misalnya kalau nutrisi yang diperlukan tuh misalnya harus ada karbonnya Iya. karbonya kompleks, kemudian ada protein, ada vitamin mineral tuh nggak tercukupi. Seperti itu sih. Mhm. Jadi memang akhirnya memang jadi jompo, banyak jompo banyak kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Gitu sih. Jadi anak-anak Gen Z ini gitu ya, tadi disampaikan bahwa mager gitu ya, karena kemudahan Hmm. faktor teknologi gitu ya. Semua dalam genggaman mau makan apa aja gitu ya, tinggal klik-klik jari gitu, udah dapat makanannya, udah Hmm. ada tersedia. Kemudian selain mager tadi itu adalah pola makan yang kurang nutrisi. Jadi banyak sekali makanan ultra proses ya dok ya. Iya, betul. Ultra proses yang kemudian itu nutrisinya juga kurang. Jadi dengan kata lain mereka kurang gizi ya, Dok ya? Iya, seperti itu jatuhnya. Karena makanya kan ngawur ya, sedangkan tubuh kita sendiri memerlukan zat-zat yang nggak cuma makronutrients tapi juga mikronutrients yang nggak ada kalau dia beli makanan yang cepat saji itu kan jelas nggak. Hmm, iya, iya. Dan itu yang menyebabkan kondisi psikologisnya Gen Z juga terpengaruh gitu ya. Iya, Dia betul tidak betul. fokus, kemudian mood swing gitu ya, tidak bisa Hmm. mengambil keputusan. Dan ini kalau kondisi psikologisnya sudah terpengaruh ya dok ya, itu dalam benak saya tuh proses berpikir jernih, proses pengambilan keputusan juga pasti akan berpengaruh juga itu kan? Betul sekali, iya, sangat Proses berpengaruh pengambilan, gitu ya. ya dan Karena memang, atensi. Kenapa dok? iya, karena memang kan makanan itu mempengaruhi ya, kayak misalnya eh, makanan yang mengandung mikronutrients ya, misalnya magnesium, selenium yang adanya di real food seperti ikan, telur, itu kan memang dia juga pengaruh ke
sistem pengambilan keputusan juga gitu kan. Jadi memang harus dibudayakan juga untuk kita kembali kepada real food ya dok ya, bukan Iya, ultra betul. processed food ya. Betul, betul. Iya, 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 iya. Nah, ini tadi kan sudah dibahas panjang lebar nih, gitu ya, bahwa apa yang menyebabkan Gen Z itu menjadi salah tanda kutip menjadi mudah menjadi remaja jompo gitu kan. Nah, Mhm. ini juga terkait juga ya dok ya dengan fenomena yang sekarang usia 20 tahunan itu wah, ada yang kena autoimun lah gitu Iya, ya, betul. jantung, diabetes segala macem gitu kan. Betul, Itu betul. juga pengaruh ya. Oke. Iya. Nah, Dok, kalau boleh tahu nih, apa sih yang sebetulnya memicu si Gen Z atau karena si Gen Z ini untuk mengkonsumsi hal seperti itu, gitu ya, makanan-makanan yang ultra proses seperti itu? Apa sih yang menjadi pemicu? Apakah karena iklan atau kan di TikTok itu banyak banget ya resto-resto yang menawarkan diskon gitu ya, Mhm. diskon murah gitu ya. Apakah itu karena stimulus dari luar atau FOMO gitu ya? Oh, sekarang lagi tren nih makanan resto di sana. Dulu kan ada bakso apalah segala macam sehingga mereka berbondong-bondong gitu ya, dipengaruhi oleh influencer gitu kan. Atau Iya. karena dia sendiri juga jadi apakah karena faktor lingkungan atau karena kemampuan dia sendiri untuk atau kekurang mampuan atau mungkin perspektif berpikirnya yang masih terbatas nih dok, gitu ya. Jadi pertanyaan saya kerucutkan apa yang menyebabkan Gen Z memiliki pola makan yang demikian, pola makan dan gaya hidup demikian, apakah karena faktor eksternal atau karena kurangnya perspektif yang utuh gitu ya. Jadi dia perspektifnya masih terbatas gitu terkait dengan pola makan. Kalau menurut dokter, pengamatan dokter seperti apa? Kayaknya kalau menurut saya semua ya, semua itu Hmm. terkait mereka memang punya itu semua. Jadi kayak FOMO itu memang iya kalau ada resto baru atau apapun yang baru ya, yang happening gitu, kalau dia nggak pernah nyoba itu juga dia merasa kurang ya, harus tetap ikut gitu kan. Memang ya karena dia selama ini dimudahkan oleh apapun kan. Generasi Gen Z ini suka yang praktis-praktis toh ya, praktis apa Mhm. yang praktis. Jadi ya menurut saya sih mereka kurang berpikir panjang ya untuk pokoknya apa yang gampang, apa yang cepat, ya itu yang dicari seperti itu sih. Hmm. Iya, iya, apa Kalau yang di depannya apa gitu kan ya. Kalau kaitannya dengan memang dengan autoimun itu kan memang karena makanannya ya, makanan yang membuat peradangan kronis sehingga membuat eh, tubuh imun kita ini jadi salah salah mengira gitu karena terus-terusan ya dia jadi aktif sering aktif juga sistem imunnya sehingga dia salah mengira hal itu dipikirnya sebagai lawan sehingga memunculkan perlawanan terhadap tubuhnya sendiri sehingga mengapa hmm, banyak autoimun. Sedangkan kalau diabetes sudah jelas ya begitu banyak minuman makanan yang manis yang tidak sehat sehingga membuat insulinnya bekerja terlalu keras. Pankreasnya bekerja keras untuk membuat insulinnya bekerja. Sehingga pada suatu titik, some point itu pankreasnya akan lelah sehingga hmm. terjadi diabetes di usia muda. Begitu juga dengan gagal ginjal, gagal jantung itu sebagai efek jangka panjang karena nutrisinya yang ngawur ini sih sebetulnya. Oke, Dok, kalau boleh tahu nih, bagaimana cara kita gitu ya? Karena misi dari IG Live ini adalah kita meningkatkan kualitas kehidupan Gen Z nih, Dok, gitu ya. Meningkatkan kualitas kehidupan dari kalau kita bicara kualitas kehidupan itu dari semua perspektif sebetulnya. Dan malam ini kan bahasan kita dari perspektif kesehatan fisik gitu Mhm, kan. Nah, mhm. kalau menurut dokter sendiri, apa yang sebaiknya kita lakukan gitu ya? Bentuk intervensi seperti apa yang kita sebaiknya lakukan untuk membangun kesadaran si Gen Z sendiri atau untuk mengedukasi society kita terkait dengan pola makan karena di media sosial itu kan banyak influencer makanan ya dok gitu ya ingat nggak yang Mhm. waktu mau lebaran aja itu apa sih lapis legit atau apalah gitu ya itu influencer makan satu ya Allah kalau kita bilang tuh kayak rakus gitu ya langsung hap-hap gitu kan Iya, itu iya. kan bukan Mukbang sementara gitu. kan kalau kita makan yang elegan tuh ya ya sedikit Mhm, ya kan cukup ngicipi lah gitu kalau orang Jawa bilang mhm. gitu kan. Tapi kalau influencer itu seperti itu. Nah, apa yang langkah real dok yang
bisa kita lakukan untuk mengedukasi adik-adik Gen Z kita ini supaya dia punya kesadaran ya gitu ya bahwa apapun yang masuk ke mulutnya itu akan mempengaruhi bukan hanya fisiknya tetapi kondisi mental dia dan proses pengambilan keputusan which is itu dalam jangka panjang juga akan berdampak sekali gitu kan. Mm-mm. Apa Eh, dok? ini ya, sebetulnya Gen Z itu harus paham bahwa apa yang dimakan sekarang itu eh, mempengaruhi kehidupannya dia kelak ya di kemudian ya. Jadi nggak bisa terus kan banyak juga yang bilang alah nggak apa-apa makan gini nggak sakit kok gitu kan nggak sakit kok. Tapi kalau hal itu dilakukan terus tiap hari kan dalam jangka waktu tertentu akan muncul sakitnya. Sedangkan mereka sepertinya ya udah sekarang nggak apa-apa kok masih muda juga nggak apa-apa seperti itu kan. Sehingga yang kesadaran Mm-mm. itu yang memang harus dibangkitkan mungkin dengan lebih banyak ada influencer yang seperti ini menceritakan bahwa yang kita lakukan sekarang nih, yang kita makan sekarang, gaya hidup kita sekarang itu sangat berpengaruh pada 5-10 tahun kita ke depannya gitu, dalam segala aspek. Seperti itu sih ya. Mm-mm. Jadi ini memang harus ada influencer karena mungkin mereka Gen Z ini lebih mudah kalau misalnya mendapatkan informasi dan mempercayai akurasi atau validasi dari informasinya itu dari pihak influencer ya dok ya, dari Iya sih. faktor eksternal gitu ya, bahwa Karena apa yang mereka memang kan banyaknya bermain di medsos ya, jadi mungkin influencer lebih didengerin ya oleh oke. Gen Z ini. Dok, ada rencana dok untuk menjadi influencer bagi Gen Z untuk pola makan dok? Dokter jangan ketawa dok, saya nanya serius ini dok. Hmm. Nggak bisa jawab deh. Ya, ya, ya. Dokter nggak bisa jawab. Mudah-mudahan ada influencer yang kan ini nanti saya rekam, saya upload ya. Mudah-mudahan sampailah ke telinga atau ke mata influencer gitu ya untuk bagaimana membuat Gen Z ini lebih baik lagi. Tapi kalau kita bicara dok ya, gitu ya. Kalau kita bicara kalau ultra processed food itu kan memang prosesnya butuh proses beberapa kali untuk makanan itu jadi dan siap santap. Sementara kalau raw food itu kan paling direbus gitu ya, di grill kayak gitu-gitu aja kan gitu ya. Nah, tapi fenomenanya dok, itu kenapa makanan yang ultra proses itu jauh lebih murah dok dibandingkan yang raw food dok. Ya kan kita daging satu slice aja berapa, sementara mereka kayak beli nugget, beli apa gitu kan itu murah-murah banget itu di market gitu. Mm-mm. Pertama mungkin karena mereka bikinnya dalam jumlah besar. Terus yang kedua Hmm. isinya tidak selalu sama dengan yang mereka katakan. Katakan nugget, mungkin Hmm. ayamnya cuma seberapa dipakai bahan-bahan tambahannya yang lain yang kita nggak ngerti ya, itu bagaimana efeknya jangka panjang itu yang banyak. Dan itu Hmm. kebetulan zat kimianya kan yang harganya nggak terlalu Hmm. mahal Hmm. dibandingkan real food. Seperti itu sih Hmm. mungkin. Ya, ya, ya. Jadi justru makanan sehat itu lebih mahal gitu ya dibandingkan makanan yang ultra proses itu gitu kan. Sementara kalau sekarang jajanan sementara jajanan anak-anak itu jangankan Gen Z gitu ya, Alpha aja di sekolah itu kan makanannya tahu sendiri lah ya, sekolah-sekolah apalagi sekolah SD itu ya, depannya tuh Hmm. gerobak-gerobak yang jualan makanannya apa itu ya gitu kan. Dan sedikit saya ini kayak ngopi itu dok ya. Kalau zaman saya, zaman kita kecil itu kopi itu taunya kopi hitam terus dikasih gula. That's it gitu ya. Kopi kasih gula atau nggak pakai gula. Sampai sekarang saya Hmm. minumnya kopi nggak pakai gula, kopi hitam. Tapi kalau sekarang kan dikasih sirup macem-macem, kasih boba, bahkan ada yang dikasih keju lah, kayak gitu kan. Nah, segala Ya, macam. heeh, heeh, heeh. Inovasi Jadi, inovasi yang sebetulnya gini, kenapa kok itu laku ya? Kalau saya sendiri sih ya, kalau kita bikin bikin sendiri seperti itu kita nggak tega untuk memasukkan gula yang begitu banyak itu ke dalam minuman kita kan ya. Nah, ya, kalau kita beli kan kita nggak ngelihat ya. Akhirnya kita minum aja um, enak gitu kan. Mungkin itu juga salah satu penyebab kenapa kok rame ya ini kafe-kafe itu. Karena mereka nggak ngerti seberapa banyak gula yang diberikan di situ seperti itu kan. Tambahannya mhm, seperti apa, primernya lah, itu kan. Ya mhm, kalau saya pribadi sih
nggak tega untuk memasukkan itu ke dalam minuman sebetulnya. Kalau kita lihat sendiri banyak banget di Iya, gula kan kita nggak mungkin ya iya, kasihin diri kita gitu. iya, Cuma iya, kalau memang beli nggak kelihatan ya udah diminum kan seperti itu. iya. Ini kembali kepada mindset nih dok, gitu ya. Saya jangankan si ini, ini kita agak ini ya, jangankan si Gen Z lah, gitu ya. Generasi X aja, gitu ya. Kita kalau beli rokok itu dok ya, itu kan ada gambar paru-paru yang udah rusak tuh. Ya kan? Yang tenggorokan udah bolong, paru-paru udah rusak. Tapi kok ya masih ngerokok? Hmm, Iya iya. kan? Saya mikir ini aja generasi X lah katakanlah gitu ya, Gen X itu yang sudah tahu itu bahayanya dan apa yang akan dia alami kalau dia memelihara habit itu, mereka pun masih merokok gitu kan. Gitu. Sementara apalagi kita bicara Gen Z gitu Iya, ya. Gen betul, Z betul. pun akan melihat si X itu sebagai role model. Ah, papaku aja tahu rokoknya gitu dia masih ngerokok. Kenapa aku harus memiliki pola makan yang lebih sehat? Bisa jadi seperti itu kan, Dok. Gitu kan? Nah, ini kalau kita lihat, Dok, gitu ya. Kalau kondisi seperti ini gitu ya. Apakah ini berakar pada aspek psikologis, Dok? Atau karena culture di budaya di masyarakat kita nih? Gitu. Secara psikologis iya. Kan orang katanya nih ya kalau masalah rokok, kalau ada kalau banyak pikiran, kalau ngerokok bisa lebih tenang ya, secara psikologis ya. Eh, Hmm. mungkin iya. Kalau kecil kalau kan memang kayaknya orang kalau cowok-cowok ya mungkin kalau ngelihat orang ngerokok itu keren mungkin seperti itu masih ya. Hmm. Jadinya banyak yang ngerokok. Tapi semoga generasi yang mendatang ini sudah banyak sih generasi yang sekarang-sekarang ini lebih tahu bahwa ngerokok itu nggak bagus dan saya lihat sih ya kalau di lingkungan sekitar yang anak-anak muda sudah nggak kayak generasi tuanya sih untuk masalah rokok. Hmm. Tapi Hmm. yang di Ya, lingkungan saya nggak ngerti di ya. tempat lain Iya, gitu. iya, iya. Jadi kalau udah tahu, udah punya kesadaran bahwa ngerokok itu nggak sehat gitu ya. Tapi Mm-mm. makanannya masih ultra proses. Nah, kalau itu memang ya. Heeh. Iya, iya, iya. Terus ada juga dok mindset di generasi X, generasi Z ini gitu ya. Oh, gue masih muda ini gitu kan. Karena asumsinya adalah yang sakit diabetes, yang sakit macam-macam itu kan kalau udah berumur gitu kan. Tapi kalau saya Mhm. masih muda ya udah kayak gitu kan. Itu kan juga masih banyak ya, Dok ya? Iya, itu mungkin ya. Kalau menurut saya sih mungkin eh sama seperti gini. Narkoba dulu. Saya ceritain ini, adik saya. Dulu waktu Mhm. SMP itu dijejalkan tentang narkoba itu bahayanya seperti ini, begini, akibatnya dilihatkan gambar-gambar. Sehingga sampai sekarang ini dia kalau lihat orang apa namanya ngobat itu dia sama sekali nggak tertarik karena dia inget nih waktu SMP, wih seperti itu. Jadi terpatri ya. Hmm. Jangan ngerokok. Saya nggak ngerti kenapa waktu itu di sekolahnya tidak ada edukasi tentang rokok itu berbahaya gitu. Nah sebetulnya Hmm. tentang makanan ini pun harusnya juga begitu ya. Makanan ini kalau kamu terlalu banyak makan ultra processed food atau terlalu banyak makan gula ini nanti bahayanya ini loh. Dilihatin langsung dengan gambar-gambar yang mengerikan mungkin anak-anak dari kecil sudah oh aku mau makan sehat, oh aku mau banyak gerak gitu kan. Mungkin Hmm. seperti itu. Sedangkan kita kan belum ada seperti itu sampai sekarang ya untuk masalah Hmm. masalah ini gitu. Sehingga banyak obesitas kan mulai dari anak-anak remaja udah banyak yang obesitas. Iya, Itu sih ya. iya, iya. Jadi sebetulnya kalau mau mengubah mindset itu harusnya diawali dari mereka masih kecil ya. Mm-mm. Gitu ya, Betul. lebih mudah untuk mereka menanamkan itu menjadi belief gitu ya, terpatri Mm-mm. gitu ya. Kalau sudah berumur, apalagi udah stres kerjaan, stres keluarga dan segala macam, mau ngomong apapun, lalu nggak tahu apa gitu ya. Ini enak, ini apa kayak gitu ya dok Mm-mm. ya. Jadi Ya. memang sistem pendidikan kita yang memang harusnya dari awal lebih peduli lagi terkait dengan masalah apa makanan ya atau nutrisi ya dok ya. Nah, Mm-mm. Dok, apa sih gitu ya, kalau kita minta nih ya, kalau kita bicara Gen Z, itu kan di
di IG Live saya yang episode-episode sebelumnya itu kan banyak sekali saya bahas mengenai masalah psikologisnya, gitu ya. Hmm. Karena mereka itu yang tadi kita bahas, Dok. Mereka itu mudah mudah gamang, sulit konsentrasi, gitu ya. Membaca buku gitu ya, yang satu halaman isinya tulisan aja, Dok, kayak gini gitu ya. Itu aja sudah berat buat mereka, gitu ya. Sehingga mereka harus membacanya karena atensi span of attention-nya itu memang rendah gitu kan. Dan itu kan kondisi sinapsis di otak ya, Dok ya, udah terbentuk lah gitu ya, berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah, kalau kita bicara apa yang membuat, kalau kita bicara, sorry, sebelum ke situ, kalau kita bicara masa depan, saya tuh mikir gini, apa akibatnya, dampaknya dengan kondisi Gen Z sekarang? Padahal sebentar lagi, mungkin 5 tahun lagi mereka sudah jadi manajer, atau 3 tahun lagi mereka udah jadi supervisor gitu ya. 2 tahun, 3 tahun udah jadi supervisor, jadi manajer, kemudian mereka menduduki posisi sebagai business leader atau di C level ya, chief level gitu. Nah, itu saya berpikirnya gitu ya, apa sih yang real bisa kita lakukan gitu ya. Eh, saya kan background saya orang HR ya, Dok ya, gitu ya. Apa yang real yang bisa dilakukan oleh para leader di organisasi gitu ya, untuk bukan mengubah ya, tapi untuk kemudian melatih gitu ya, melatih kapasitas otak mereka, Dok, gitu ya, supaya mereka lebih tahan untuk baca lebih panjang gitu ya. Mereka tahan untuk mengobservasi kepekaan gitu kan, kepekaan emosi karena mereka kurang peka untuk menangkap bahasa tubuh orang lain tuh kurang peka, Dok, dibandingkan generasi kita gitu ya. Dulu kita ngeliat orang mukanya sedikit berubah aja, micro expression kita tahu oh dia lagi marah nih gitu ya. Tapi kan generasi Z nggak bisa menangkap itu semua, nggak bisa. Nah, apa, Dok? Latihan apa yang perlu dilakukan oleh si Gen Z ini, Dok, untuk bisa eh, meningkatkan kapasitas di otaknya gitu ya, sinapsisnya entah diapain kayak gitu ya. Kan nggak mungkin dikasih strum-strum, nggak mungkin ya, Dok ya. Gitu Enggak. ya. Nah, apa, Dok, langkah konkret apa yang bisa dilakukan ini gitu ya, sehingga kita sebagai manusia dewasa yang lebih dewasa bisa mendukung untuk langkah-langkah konkret itu untuk melatih si Gen Z ini, Dok. Hmm. Kalau dari saya sih eh, memperbaiki nutrisinya sebetulnya ya. Karena kan Hmm. kayak misalnya dia harus makan yang mengandung omega 3. Karena itu kan fungsinya dia untuk memperbaiki eh, hubungan ke otak gitu kan ya. Omega Hmm. 3 terus asam folat, zat besi gitu kan. Itu harus harus cukup gitu kan. Ini dari segi makanan ya, karena memang eh itu yang membuat apa namanya saluran dari dikatakan dari bawah terus ke otak itu jadi nyambung neurotransmitter namanya ya, itu nyambung Hmm. gitu kan. Hmm. Lebih cepat Hmm. nyambung itu ya kalau tercukupi mikronutrien sama makronutrien ya. Sebetulnya contoh-contoh makanannya seperti yang makanan sehat aja ya, kayak misalnya bayam, almond, terus apa namanya, kalau omega 3 telur segala macam itu kan real food yang harus harus dimakan ya. Cuma kalau Hmm. selain nutrisi mungkin apa ya, untuk meningkatkan konsentrasi ya mungkin sebetulnya ya orang HR yang lebih tahu ya, lebih paham ya untuk itu. Iya, iya, iya. Iya, aku sih berpikirnya adalah dengan dialog, Dok, gitu ya. Misalnya, ini aku lagi bikin bukunya juga nih, Dok, gitu ya. Karena Hmm. buat saya Gen Z ini memang generasi yang menarik banget gitu, bisa diulas dari semua aspek nih, gitu ya. Karena buat kita di Gen X itu ajaib ya, gitu kan. Mereka ini cukup generasi yang ajaib. Itu kalau di saya nih, Dok, kalau mikirnya gini, jadi mulailah leader itu misalnya habis meeting gitu ya. Habis meeting, kemudian bisa bertanya ke Gen Z-nya gitu. Nah, tadi meeting di situ, kamu nangkap pas meeting itu ekspresi dari Bapak itu kayak apa? Menurut kamu kayak apa? Gitu. Jadi melatih ekspresi wajah itu seperti apa? Tinggi nada suara gitu ya, intonasi suara
itu seperti apa gitu kan. Jadi ini yang menurut saya dalam dalam komunikasi interpersonal itu yang perlu dibangun, Dok, karena mereka nggak dapat itu semua. Mereka bahasa menuliskan pun, ngetik pun dengan apa singkatan-singkatan yang ajaib, Dok, Iya, betul. gitu ya. Ajaib, bahasa mereka itu udah ajaib karena mereka yang ngetik pakai WA kan ada yang otomatis nanti kata apa gitu ya, Dok, gitu ya. Dan ini fenomena teman-teman yang hadir ya, ini fenomena bukan hanya di Indonesia. Di Hmm. Jerman pun terjadi. Teman saya itu nanti saya akan undang tuh Yuis gitu ya untuk jadi pembicara juga di IG Live berikutnya gitu ya di beberapa waktu yang ke depan tuh. Di Jerman pun terjadi, bahkan sampai untuk bisa menuliskan kata programming gitu ya, M-nya satu atau dua mereka kesulitan. Memang seperti itu ya, karena terus terang saja saya punya anak 4, 3 itu Gen Z. Anak ketiga itu memang bikin pusing kalau dia nulis WA itu. Apalah ini maksudnya itu kan? Kita nggak paham ya, seperti itu. Cuman mungkin kalau yang Gen Z yang lebih lebih tua itu enggak terlalu sih gitu kalau pengalaman saya itu. Memang saya pikir ini kenapa ya seperti ini? Kadang bikin kita jadi cepet naik darah juga. Ini maksudnya apa gitu? Minta ampun memang Gen Z Iya, ini. iya, kita naik darah, Dok, gitu ya. Tapi masalahnya Gen Z nggak sadar bahwa dia bermasalah, Dok. Kan yang bermasalah generasi X. Ngapain? Kan itu, kan kalau dari kacamatanya Gen Z ya, kan yang bermasalah yang Bapak Ibu kan. Saya mah nggak punya masalah dengan diri saya. Loh kan? Hampir saja dijawab kayak gitu. Bener, susah banget gitu. Iya, iya. Jadi memang kita sebagai orang tua yang memang harus lebih aware gitu ya, harus berkomunikasi dengan cara yang mereka mudah pahami gitu ya, agar pesan yang kita sampaikan itu nyampe lah gitu ya, dipahami dengan tepat. Karena memang keterbatasan kondisi sinapsisnya memang udah beda ya gitu ya, otaknya udah beda dengan kita. Jadi kita yang harus lebih adjust supaya mereka juga lebih paham apa yang kita maksud, karena mau nggak mau, suka nggak suka, kan waktu cepet ya, Dok, gitu ya. Generasi kita X ini kan tinggal menghitung jari aja tuh berapa tahun mau hidup di atas muka bumi ya kan. Iya. Sementara mereka yang akan melit menjadi leader untuk berbagai macam organisasi. Oke, Dok. Ini sudah pukul 20 lewat 33 loh, Dok. Gitu nggak kerasa ya, Dok ya. Baik, saya coba rangkum dari diskusi kita. Kalau teman-teman Gen Z sudah ada di dalam IG Live ini gitu ya, kita memang pesan dari Dokter Putu, kita harus memperhatikan nutrisi kita gitu ya, nutrisi kita, karena nutrisi kita itu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi psikologis kita gitu ya. Jadi kalau teriak-teriak mental health gitu ya, nggak harus selalu pergi langsung healing gitu Hmm, ya, pulang dari healing kena mental health lagi, Dok. Bentar ya, aku healing dulu, pulang dari healing udah mental health lagi, depresi, kan bukan itu gitu ya. iya, Bukan iya. itu. Jadi teman-teman Gen Z lebih aware dengan apa yang dimakan, karena itu sangat mempengaruhi bagaimana sistem hormon dan bagaimana kita berpikir gitu ya. Tapi yang pasti adalah coba untuk cari influencer-influencer yang bisa memberikan edukasi yang tepat terkait dengan pola makan, karena masa depan kalian itu ada salah satunya memegang peranan sangat besar adalah di dalam apa yang kalian makan dalam keseharian. Begitu ya, Dok ya? Kalau Iya, saya boleh simpulkan ya, Dok ya. Baik, betul. terima kasih banyak Dokter Putu atas kesediaannya. Kapan-kapan saya undang lagi ya, Dok. IG Live lagi ya, Dok. Saya gak maksa teman-teman, Dokter Putu ini saya gak maksa memang. Kalau orang Surabaya bilang tak cungkrano, gak gelem harus ngomong. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Semoga IG Live kita malam ini bermanfaat. Saya langsung share di account IG saya supaya teman-teman yang nggak bisa hadir bisa mengikuti IG Live kita malam ini. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih. Dadah, teman-teman. Dadah. Saya izin close ya. Apa